Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, hadirin akramakumullah wa rahimakumullah. Semua orang ingin kesuksesan, semua orang ingin keberhasilan, semua orang ingin kemuliaan dalam kehidupannya hari ini, kehidupannya esok hari, kehidupannya sebulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, hari tua, dan juga untuk selama-lamanya. Tidak ada seorang pun yang punya pikiran saya ingin untung hari ini, celaka besok. Nggak ada. Saya ingin untung setahun, setelah itu celaka. Nggak ada yang mau begitu. Semua ingin untung terus, bahagia terus, selamat terus di dunia maupun setelah dunia ini. Betul kan malaikat? Betul. Semua orang yang berakal berpikiran seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hambanya dalam kebingungan. Allah telah mengutus yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada manusia, ini loh caranya supaya kamu selamat, mulia, sukses, beruntung sekarang, nanti, setahun lagi, hari tua, hari kematian, setelah mati, selama-lamanya. Ini jalannya. Itulah tugas yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk rahmat buat seluruh alam. Nabi diutus bukan untuk menyusahkan kita. Nabi diutus untuk memudahkan kita. Nabi diutus bukan untuk menjadikan kita ini jadi orang-orang gagal. Tapi Nabi diutus untuk menjadikan kita orang-orang yang sukses. Sekarang 10 hari lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, selama-lamanya dunia akhirat. Maka kita ini pantas gembira, sangat gembira dengan diutusnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Karena manusia ini bagaimanapun pandainya, itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Dikatakan dalam pepatah bahasa Indonesia, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Itu benar, sedia payung sebelum hujan benar. Kalau hujannya hujan air, kalau hujannya hujan batu seperti Gunung Kelut kemarin, apa gunanya itu payung? Untuk menghadapi masa depan ini kita siapkan ekonomi yang baik. Maka orang sibuk dengan ekonominya. Ternyata masalah yang datang bukan masalah ekonomi, yang datang masalah kesehatan, jantungnya megap-megap. Apakah ada gunanya itu ekonomi kalau sudah begitu itu? Oh, kalau begitu kita siapkan ilmu kesehatan yang sebaik-baiknya. Dibikinlah penelitian-penelitian mengenai ilmu kesehatan. Ternyata yang datang bukan masalah kesehatan, kesehatannya baik-baik saja. Yang datang masalah keluarga, istrinya lari ke Hong Kong. Walaupun sehatnya bagaimana, kalau istrinya lari, apa ada gunanya itu kesehatannya? Jadi manusia itu, kalau dia itu merasa akan bisa menyelesaikan masalah yang dia akan hadapi, itu sebetulnya itu tertipu aja manusia itu. Karena yang akan dihadapi itu nggak tahu. Taruhlah semua persiapan sudah disiapkan, ekonomi sudah disiapkan, kesehatan sudah disiapkan, masalah politik sudah diatur rapi, segala masalah sudah diatur serapi-rapinya, sampai tidak ada celah untuk gagal walaupun satu jarum, satu lubang jarum nggak ada, udah buntet semua. Tiba-tiba datang masalah yang tidak dikira-kira. Masalahnya bukan masalah kesehatan,
Masalahnya bukan masalah ekonomi, masalahnya bukan masalah politik, masalahnya apa? Malaikat Israel datang. Sudah, sekarang persiapan kamu tuh ada gunanya nggak kira-kira? Nol putol, nggak ada gunanya. Maksudnya apa ini dikatakan ini? Orang itu kalau merasa mau bisa menyelesaikan masalah sendiri itu omong kosong. Omong kosong, manusia nggak akan bisa menyelesaikan masalah sendiri. Karena manusia itu serba terbatas. Manusia memang punya penglihatan, tapi penglihatan manusia terbatas. Dia tidak bisa melihat yang jauh-jauh. Apa yang di atas langit, apa yang di negeri akhirat, dia bisa melihat? Tidak bisa. Apalagi kok yang di atas langit. Manusia ini semalekan, apa yang di Temboro ini pun tidak bisa melihat semuanya. Kok di Temboro jauh-jauh. Manusia ini tidak bisa melihat apa yang dalam dirinya sendiri itu loh. Itu di dadanya itu sudah ada penyakitnya, ada kankernya, ada apa juga nggak tahu. Apa yang di dalam otaknya itu, isinya kepala kamu itu apa, juga manusia tidak bisa melihat dengan sempurna. Maka manusia yang yakinnya itu dengan matanya saja, apa yang dilihat oleh mata, seperti orang-orang materialis. Orang materialis itu yang dilihat oleh mata itu yang dia percaya, enggak bisa dilihat, enggak percaya. Nah kamu itu enggak bisa melihat otak kamu, berarti kamu juga enggak punya otak. Nah iya toh, kamu enggak bisa melihat otak kamu, berarti kamu enggak punya otak dong. Jadi ini malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, itu polo yang ada di kepala itu bukan otak. Otak itu bukan itu polo itu juga ada di sapi, kambing. Kenapa nggak bisa ngaji itu? Otak itu bukan itu. Otak itu perkara gaib yang Allah berikan kepada makhluk yang namanya manusia ini. Niku senes utek mbah, niku jenis polo. Nggih mboten. Nggih. Utek iki barang ora kena didelok. Enggak bisa dilihat. Nah, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia punya pendengaran, tapi pendengaran manusia terbatas. Dia tidak bisa mendengar apa yang di atas langit. Dia tidak bisa mendengar apa yang di negeri akhirat. Bahkan dia tidak bisa mendengar apa yang di kampungnya sendiri. Bahkan dia tidak bisa mendengar apa yang di dalam dirinya sendiri. Itu ada apanya. Maka manusia yang mengandalkan pendengarannya saja, yakinnya dengan pendengarannya saja, nanti banyak keliru. Manusia memang punya otak. Otak manusia terbatas, kecil. Manusia ini beratus-ratus tahun mengadakan penelitian-penelitian, dan hampir tiap hari ini ditemukan penelitian-penelitian baru, ilmu-ilmu baru, itu kedokteran, teknologi, pokoknya ada hal baru aja tiap hari. Berarti banyak hal yang manusia itu sebelumnya nggak tahu, dan terus ini berjalan. Ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Maka manusia yang mengandalkan otaknya nanti banyak keliru. Banyak obat yang dulu dianggap ini obat paling bagus, tahu-tahu ada pengumuman dari Departemen Kesehatan, itu obat bahaya, nggak boleh diminum, nggak boleh dijual. Padahal dulu dianggap obat bagus, sekarang dilarang. Kenapa? Karena otak manusia itu berkembang. Tahu-tahu, ternyata itu otak manusia. Maka otak manusia ini nggak bisa diandalkan. Kalau orang mengandalkan otak nanti terkejut. Di dunia saja dia sudah banyak terkejut, apalagi di alam akhirat, lebih terkejut lagi. Ternyata semua yang dikira itu hebat-hebat di dunia itu, di akhirat nggak ada harganya sama sekali. Begitu otak manusia. Zaman dulu namanya dokar, cikar, itu sudah barang hebat. Tapi sekarang sudah dianggap barang ketinggalan zaman, barang yang kuno, barang nggak berharga. Ya kan semua kan? Iya. Menunjukkan apa? Otak manusia itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi.
Yang diketahui manusia itu dikit, yang tidak diketahui banyak. Informasi-informasi yang datang kepada manusia melalui televisi, radio, koran, majalah, internet, itu informasi kecil sedikit, seperti katak di bawah tempurung, kodok nengisor batok. Perasaannya sudah sampai kemana-mana, tahu segala-galanya, tahu-tahu taunya yang di bawah batok tok. Begitu juga manusia yang kelihatannya itu sekarang tuh menganggap dirinya pinter-pinter. Kamu tuh goblok. Yang kamu ketahui cuman dikit. Yang di atas langit apa kamu tahu? Nggak tahu. Apalagi di atas langit. Langit itu sendiri di mana letaknya juga kamu nggak tahu. Berapa kilometer langit itu dari bumi kamu juga nggak tahu. Bentuknya langit kayak apa. Apalagi yang di atas langit. Apalagi yang menciptakan langit itu wabah nggak tahu kamu itu, goblok kamu itu. Kalau ilmu kamu cuman berdasarkan informasi-informasi otak itu, kamu itu goblok. Goblok apa? Tahu sedikit, yang banyak malah nggak tahu. Tahu dunia, tapi yang di luar dunia kamu tidak tahu. Kemarin itu waktu saya itu silaturahim di Lombok, itu ada pengajian. Maka salah satu orang itu mengatakan, itu kan saya bicara Isra Mi'raj, judulnya pengajian itu Isra Mi'raj karena bulan Rajab. Maka ada orang itu mengatakan, sekarang itu orang-orang barat masih meragukan kebenaran Isra Mi'raj itu karena tidak masuk akal. Masa orang nembus langit? Maka saya bilang, memang tidak masuk akal itu, tidak masuk akal karena akalnya terlalu kecil, saya bilang gitu. Coba akalnya itu yang besar itu kan bisa, akalnya kecil juga bisa masuk toh, gitu. Bagi orang yang akalnya besar, itu Isra Mi'raj tidak susah dipahami, karena Isra Mi'raj itu bukan dari Nabi, dari yang menciptakan Nabi. Nabi menembus langit bukan programnya Nabi, programnya yang membuat langit. Nah, kalau Allah itu menciptakan langit aja berkuasa, apalagi cuma menjalankan hambanya ke langit, ya lebih mudah toh. Itu kalau otak besar. Kalau otak kecil kayak orang barat itu, ya nggak cukup mikir itu. Saya bilang begitu. Kuteke kecilian, orang gak masuk akal. Jadi semalakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mencari kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan ini, jangan kita hanya mengandalkan akal. Walaupun akal itu juga penting. Kalau kita nggak punya akal jadi gila. Tapi akal saja nggak cukup. Kita harus mendapatkan bimbingan dari pencipta akal, dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah dibawa oleh utusannya yang agung Nabi Muhammad SAW. Ya, kesimpulannya arahan Nabi itu apa? Kesimpulannya satu aja. Kalau orang itu ingin sukses, kalau orang itu ingin bahagia, ingin selamat, ingin mulia, ingin tenang, ingin tentram, jalannya cuma satu aja. Dia harus memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dah itu aja. Kalau hubungannya kepada Allah, dengan penguasa dunia akhirat, penguasa bumi langit, baik, ya udah, dia nanti akan sukses. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi masa depan? Pokoknya saya hubungan baik dengan yang punya masa depan. Siapa yang punya masa depan? Yang menciptakan masa depan. Yang menciptakan masa depan maksudnya bagi Allah. Allahu Akbar. Insyaallah kan? Itu harus tanamkan betul dalam hati itu. Semua orang itu mesti berharap-harap dan khawatir-khawatir dalam hatinya itu. Setan tuh ngompori, bagaimana kamu nanti? Masa depan kamu bagaimana? Masa depan kamu bagaimana? Setan sudah datang. Dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum bakhafuni. Itu adalah setan menakut-nakuti teman-temannya.
jangan takut kamu dengan setan, takutlah kepada Allah yang menciptakan setan. Setan itu nakut-nakuti. Bagaimana nih kamu, masa depan kamu? Ini zaman globalisasi ini. Zaman modern ini, zaman pokok kamu ini. Mau apa ini kamu nanti masa depannya? Terus setan juga memberi harapan-harapan. Kalau kamu ingin masa depan kamu ingin baik ini, maka kamu buat ini, buat ini, buat ini. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan memberikan harapan-harapan, sedangkan itu semua harapan kosong belaka. Kok setan memberikan harapan-harapan? Setan lu punya apa? Dia nggak punya apa-apa. Semua alam semesta milik Allah. Jangan kita ditipu sama setan. Setan kamu tuh nggak punya apa-apa kok memberi harapan-harapan. Dia apa wegi? Pernah menciptakan apa kamu setan? Lalat satu aja enggak, sebutir pasir pun tidak. Kok ikut memberikan harapan-harapan? Kayak orang kaya aja kamu setan. Semua ini milik Allah. Yang pantas memberikan harapan itu hanya Allah. Kamu enggak berak, diam. Insya Allah melihat setan lan wadyo balane. Orang-orang yang pikirannya dipengaruhi oleh setan itu juga begitu, memberikan harapan, sedangkan dia sendiri itu nggak punya apa-apa. Loh saya punya ini, alah mengkosong. Kamu nggak punya apa-apa. Saya tuh punya ini. Kamu tuh nggak punya apa-apa. Nanti akan ada makhluk yang memahamkan kamu perkara ini. Siapa dia? Namanya malaikat Mizrail. Nanti kalau dia datang, kamu paham bahwa kamu tuh nggak punya apa-apa. Yang punya apa-apa hanya Allah. Maka untuk supaya kita ini selamat hanya satu jalannya, hubungan baik dengan Allah. Dan hubungan baik dengan Allah itu hanya satu jalan, iman dan amal soleh. Luruskan iman, kemudian beramallah sesuai dengan imannya itu. Itu namanya iman. Amal soleh itu begitu. Amal soleh itu apa toh? Amal yang sesuai dengan iman. Itu namanya soleh. Soleh itu bahasa Indonesianya yang sesuai. Itu namanya soleh. Ada 6 rukun iman. Yang pertama kali iman kepada Allah. Ucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Iman itu jangan dalam hati tok. Ucapkan dengan lisan. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Dalam Quran tidak ada huwallahu ahad itu tok, tidak. Qul huwallahu ahad. Muni aja menengai. Katakan bahwa Allah itu esa, hanya Allah sendiri. Tidak ada yang membandinginya, tidak ada yang nomor duanya. Allahus Samad. Katakan bahwa Allah itu hajat semua makhluk. Kamu itu merasa berhajat dengan sawah, keliru. Kamu itu berhajat dengan yang menciptakan sawah. Kepada Allah SWT. Kalau Allah tidak menciptakan sawah, kamu bikin sendiri. Kamu itu hajat dengan Allah. Saya itu berhajat dengan kasih sayangnya istri saya, bukan. Kamu itu berhajat kepada kasih sayang yang Allah turunkan dalam hati istri kamu. Allah itu bisa menjadikan istri kamu sayang sama kamu. Bisa juga dia marah dan lari ke Hongkong. Hongkong terus ngaji-ngajinya. Jadi semalaika Allah Ta'ala, kamu itu tidak hajat dengan istri, hajat kepada Allah yang mengendalikan hati istri itu. Maka jangan sampai gara-gara istri lupa kepada Allah. Jangan gara-gara kepada sibuk dengan anak lupa kepada Allah. Jangan. Kamu itu sebetulnya hajatnya bukan kepada anak, hajatnya kepada Allah yang berkuasa untuk menjadikan anak kamu itu menggembirakan. Bisa juga Allah menjadikan anak kamu menyusahkan. Maka dalam Al-Quran kita ini diajari doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Ya Allah, jadikan anak istri saya itu menggembirakan hati. Yang bisa menggembirakan bukan anak istri, Allah yang bisa menggembirakan. Maka ya Allah, jadikan anak menggembirakan, istri menggembirakan. Maka nanti kalau doa kita makbul, istri itu nggak bisa marah sama kita, nggak bisa. Seneng aja melihat itu. Padahal itu suaminya itu sudah jelek, elek, ganti duit. Nah, tapi dungane mandi ya. Ya istrinya seneng terus. Istri saya itu marah tuh, oh, doa kamu belum makbul itu, jangan menyalahkan istri. Kalau doa kamu makbul nanti istri kamu sudah manut. Karena kamu salah paham perasaan kamu berhajat kepada istri, bukan berhajat dengan yang menciptakan istri, yang mengendalikan istri. Akhirnya kamu dihukum oleh Allah, dimarahi terus sama istrinya. Kapokmu kapan? Tapi juga tidak kapok-kapok. Jadi Allah SWT memberikan masalah-masalah kepada kita ini sebetulnya supaya kita ini paham bahwa tanpa pertolongan Allah nggak bisa ada apapun bermanfaat buat kamu. Maka jangan lupa kepada Allah di mana saja kamu berada. Ucapkan dengan lisan, yang berkuasa hanya Allah. Rasakan dalam hati dan pahami betul dalam otak bahwa memang saya ini hajat saya kepada Allah. Keliru saya ini. Kok merasa berhajat sama duit, berhajat sama dunia, berhajat sama orang. Keliru ternyata saya. Saya sudah sekeliru 40 tahun ternyata saya itu. Jadi kalau kita ini merasa berhajat pada orang, cepat-cepat istighfar. Astagfirullah, saya ini berhajat kepada yang menciptakan orang, bukan sama orang. Maka oleh Allah dihukum, orang-orang bikin pusing kita. Supaya kita ini ingat, tapi nggak mau ingat juga. Sibuk aja dengan orang-orang sampai nggak sholat. Nah inilah semulaikan Allah SWT. Ini pertama kali keyakinan yang harus kita tanamkan kepada hati kita, bahwa hajat kita kepada Allah. Sehingga di mana saja kita ingat pada Allah, di mana saja kita doa kepada Allah, di mana saja kita takut kepada Allah, di mana saja kita berharap kepada Allah, diucapkan terus menerus, didengarkan terus menerus, dipahami terus menerus, tanamkan dalam hati terus menerus sampai mancep betul di dalam hati sanubari kita. Insyaallah malaikat. Nah kalau sudah iman kepada Allah, sikap hidup berubah. Nah ini namanya amal soleh. Taat kepada Allah. Kalau dengar azan hayya 'alas shalah, hatinya bergetar. Saya sekarang dipanggil oleh Allah. Itu muadzin itu berteriak hayya 'alas shalah bukan mau dia. Karena itu perintahnya Rasulullah SAW. Rasulullah dari Allah. Hayya 'alas shalah, hatinya bergetar. Kedinginan, kepanasan, capek, loyo, letih. Hayya 'alas shalah, hilang, malas-malas hilang, capek-capek hilang, bergetar hatinya menuju ke masjid Allah. Allahu Akbar. Nah ini namanya ini amal soleh. Amalnya sesuai dengan imannya. Insyaallah malaikat. Bukan itu saja, seluruh kehidupan didasari bahwa saya ini hamba Allah, dunia ini milik Allah, harus saya sikapi dengan aturan Allah. Kalau kita berjalan di jalan, melihat wanita-wanita di pinggir jalan, tundukkan pandangan. Kenapa tundukkan pandangan? Ini ada pandangan bagus loh. Jangan begitu. Ini mata milik Allah, itu orang-orang itu juga milik Allah. Oleh yang punya mata nggak boleh dilihat itu sebelum dikawin angkah tuka bezebes tuka. Kalau enggak bisa-bisa mata saya dicungkil oleh Allah nanti bagaimana? Tahu-tahu jadi buta, rabun, katarak, glukoma, cepot, meletos, bagaimana? Kalaupun di dunia tetap selamat saja, nanti di akhirat apa tidak khawatir saya Allah marah kepada saya? Itu namanya orang iman tuh seperti itu. Segala sesuatu dirasakan milik Allah, ciptaan Allah, diatur sesuai dengan agama Allah, bukan seenaknya aja. Makan, merasa ini makanan ini adalah milik Allah.
Dialah yang menumbuhkan padinya, dialah yang mendatangkan apinya untuk masak, dialah yang menciptakan tukang-tukang masak, dialah yang menurunkan airnya, dialah semua dari Allah. Maka makan duduk di bawah dengan syukur, dengan tawadhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau ulama-ulama dulu masih ditambah lagi baca Fatihah, baca ayat kursi. Nah, ada ulama itu kalau makan setiap satu suap ayat kursi sekali. Loh itu kok lama sekali makan aja. Ini makanan dari Allah, ini bukan sembarangan, bukan dari warung. Makannya dari Allah. Dari warung itu semua dari Allah. Tukang warungnya dari Allah, airnya dari Allah, kayunya dari Allah, semua dari Allah, kekuatannya dari Allah. Yang otaknya yang bikin ramuan-ramuan bakso itu juga dari Allah. Semua dari Allah. Kok tidak ingat sama Allah ketika makan dengan berdiri pakai tangan kiri lagi, sambil ngerasani orang, kuwi cangkem opo kaya ngono kuwi. Insyaallah Bang ya. Ini namanya tindakannya tidak sesuai dengan imannya. Setelah selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini kata Nabi dalam satu hadis, kalau orang itu habis makan baca doa ini, dosa-dosanya semua diampuni oleh Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Diampuni seluruh dosanya. Wah, dereng apal iku lho. Engko diapalne. Insyaallah nggih. Ini kalau kita ini makan tapi sesuai dengan keyakinan kita, makanan dari Allah. Terus kemudian amal soleh yang sesuai. Oh, ini makan aja membersihkan dosa. Maka ulama-ulama dulu itu kalau ada orang nakal, bandel, ngengkel, ngantuan, nah, itu nggak usah dimarahi, diajak makan, pakai adab makan. Ini bandel, nakal, ngengkelan, ngantuan, ini gara-gara dosanya terlalu banyak. Diajak makan aja. Kalau suruh istighfar juga tambah ngantuk lagi ini orang. Ajak makan aja. Belikan sate, gulai, kerengsengan, pakai doa makan. Nanti habis makan, pakai doa habis makan itu tadi. Insya Allah nanti dosanya ngelontok, terus mau dengar nasihat. Insya Allah kan? Ini maka rahasianya orang itu keluar 3 hari, kok jadi berubah? Kenapa? Ngelontok, dosanya itu ngelontok. Karena tidur, adab tidur, makan, adab makan. Selama 3 hari itu nggak ada maksiatnya. Semua amalan, duduk di masjid. Maka 3 hari pulang, pelajar 3 hari pulang, ibunya terkejut. Kamu kok wajahnya kok jadi bercahaya nak? Ada apa kamu? Baru duduk di masjid 3 hari saya bu. Dan saya ikut boleh apa enggak? Boleh bersama ayah tapi keluar masturat 3 hari. Pulang nanti berubah semua. Ini namanya amal soleh. Insyaallah kan? Kemudian yang kedua, iman kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ucapkan dengan lisan, pahami dengan otak kita, rasakan dalam hati kita bahwa Allah telah mengirim sebaik-baiknya utusan, semulia-mulianya manusia, seagung-agungnya makhluk yang dibimbing langsung oleh Allah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang baginda Nabi ini punya macam-macam keistimewaan. Al-Imam Bayhaqi
menulis kitab namanya Dalailun Nubuwah. Nah, itu 10 jilid. Hanya cerita keistimewaan Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi itu kulitnya istimewa, rambutnya istimewa, matanya istimewa, keringatnya pun istimewa, lebih wangi dari kasturi. Kencingnya pun istimewa, bisa untuk obat segala penyakit. Ada sahabat itu semua kan yang minum kencingnya Nabi langsung nggak pernah sakit lagi, saya mati. Ini hadis sahih, bukan khurafat. Kalau kencingnya tawon saja bisa untuk obat, namanya madu, apalagi kencingnya Nabi. Kalau kencingnya orang Temboro ya banyak penyakitnya, najis. Kencingnya Nabi itu lain. Nabi itu manusia, tapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal ahjari. Nabi itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia, tapi Nabi itu seperti batu intan, yang lainnya itu batu kali. Kenapa ini saya ceritakan ulang-ulang? Tiap hari saya cerita ini untuk apa? Supaya tertanam dalam hati itu kecintaan kepada Nabi. Akhirnya timbul kecintaan kepada sunnah Nabi, kecintaan kepada perjuangan Nabi, kecintaan kepada umat Nabi. Kita melihat orang Islam itu senang gitu, walaupun dia ini miskin, jelek, ngantuan, tapi senang. Kenapa kamu kok kelihatan senang sekali dengan orang itu? Nah, ini umatnya Rasulullah. Nah, tandanya orang itu cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah, mencintai umatnya. Ini pentingnya kita bicara mengenai kemuliaan Rasulullah SAW. Sekarang ini semua kan, sampai penulis-penulis buku-buku mengenai sejarah Nabi itu loh, mereka ini banyak yang tidak paham perkara ini, sehingga menggambarkan bahwa Nabi itu kayak manusia biasa. Itu apa sebabnya? Karena otak dia terlalu biasa, ya kan? Sehingga nggak bisa memahami kemuliaan Nabi itu. Seluruh dunia ini manusia yang terbaik adalah para nabi. Lah baginda Muhammad SAW itu pimpinannya para nabi. Nah, bagaimana? Pokoknya ceritanya panjang ini. Sehingga seorang penyair mengatakan, kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Rumah gelap gulita didatangi Nabi, nggak usah nyalakan lampu, sudah terang benderang. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Orang sakit kok dijenguk Nabi, ya sudah beres sakitnya. Wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. Zaman kok Rasulullah pimpinannya, ya sudah yang jelek-jelek hilang semua. Itu gambarannya kehidupan Nabi itu kayak begitu itu. Nabi itu punya ruhaniyah yang luar biasa. Kekuatan ruhaninya itu sudah nggak ada bandingannya. Ini salah satu contoh dalam Hayatus Sahabah. Ini ada orang terkenal seluruh alam jahatnya, namanya Abu Jahal. Yang dikatakan oleh Nabi ini Fir'aunnya umat ini, ya Abu Jahal ini. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ringkas cerita, akhirnya Ikrimah ini masuk Islam. Masuk Islam. Setelah masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus beliau tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah saya masuk Islam ini, apa yang harus saya buat? Maka Nabi mengatakan, katakan hai Ikrimah, saya ini muslim, muhajir, mujahid. Katakan mulai saat ini saya jadi orang Islam, siap hijrah, siap berjuang. Terus dia mengatakan, ya Rasulullah, saya muslim, siap hijrah, siap berjuang. Kemudian Nabi mengatakan, Ikrimah, sekarang kamu minta apa? Apa saja yang kamu minta akan saya kasih. Kata Nabi kepada Ikrimah, ini masuk Islam baru beberapa menit mereka.
Ikrimah itu loh jawabannya aneh betul sama mereka. Ya Rasulullah, saya minta kepada Tuhan untuk engkau memintakan ampun kepada Allah untuk saya. Hanya itu saja hajat saya di dunia ini. Saya nggak perlu apa-apa, pokoknya mintakan ampun kepada Allah untuk saya ini. Padahal Ikrimah ini kalau beliau mengatakan, ya Rasulullah saya minta uang, kan dikasih uang oleh Rasulullah. Saya minta jabatan, akan dikasih jabatan. Nabi itu tidak pernah bohong. Kalau Nabi mengatakan minta apa saya kasih, pasti dikasih juga. Tapi Ikrimah baru beberapa menit loh, pikirannya sudah berubah. Kita ini sudah bertahun-tahun jadi orang Islam, mulai lahir jadi orang Islam. Kalau ditanya, kamu ingin apa? Saya ingin rumah yang bagus. Saya ingin ini, ingin ini, ingin ini. Ikrimah itu loh, sholat aja belum. Ditanya sama Nabi, kamu ingin apa? Saya kasih. Saya ingin ampunan Allah ya Rasulullah. Enggak minta apa-apa. Maka Nabi terus langsung berdoa, ya Allah ampunilah seluruh dosa-dosanya Ikrimah. Maka Ikrimah mengatakan, raditu ya Rasulullah, sekarang saya sudah puas ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya dulu banyak kurban untuk merusak agama. Sekarang saya akan korban berlipat untuk membela agama. Saya dulu banyak bertempur untuk merusak agama. Sekarang saya akan bertempur lipat untuk membela agama. Saya dulu banyak mengeluarkan duit untuk merusak agama. Saya sekarang akan keluarkan duit lipat untuk membela agama. Langsung berangkat sampai beliau mati dalam perjuangan. Ini semalaikan proses ini cuma beberapa menit dari kehidupan yang mulia Ikrimah radhiyallahu ta'ala. Ikrimah yang anaknya Abu Jahal, yang hatinya asalnya gelap gulita dan jahatnya sudah bukan main. Baru menghadap Rasulullah 5 menit sudah berubah jadi wali. Beliau ini kalau melihat Al-Quran belum nyentuh sudah nangis. Itu kitabnya Allah, kitabnya Tuhanku, nangis diciumi. Maka para sahabat itu nggak nutut semulaikan kemuliaannya para sahabat. Kalau Ikrimah itu kayak begitu mulianya, begitu tingginya pemikiran agamanya, begitu tinggi imannya, sedangkan baru berkumpul dengan Rasul 5 menit. Bagaimana pula orang yang bertahun-tahun bersama Rasulullah, kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kayak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kayak Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kalau kamu baca buku di mana saja kok menjelekkan sahabat, kamu jelekkan yang nulis itu manusia bodoh kamu itu. Quran aja membaik-baikan sahabat, memuji-muji sahabat, kamu kok jelekkan sahabat, bodoh kamu itu. Udah gitu aja. Ini ada datanya, data bodoh, bohong. Situ aja ya. Orang kok menjelekkan sahabat itu orang sesat. Ini malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Nabi, iman kepada Nabi menandakan cinta kepada Nabi, cinta sunnah Nabi, cinta perjuangan Nabi, cinta ilmunya Nabi, senang ngaji, cinta dengan pewaris-pewarisnya Nabi, para ulama, cinta apa saja yang berkaitan dengan Nabi. Insyaallah malaikat. Nah, inilah malaikat Allah Ta'ala. Bagaimana supaya keimanan kita ini tambah hari tambah meningkat, tambah meningkat, tambah meningkat, tambah meningkat. Amal kita tambah hari tambah soleh, tambah soleh, tambah soleh, tambah sesuai dengan iman kita. Kita iman kepada Allah, akhirnya amalnya siang malam taat kepada Allah. Iman kepada Nabi, akhirnya siang malam mengikuti jejak Nabi. Iman kepada akhirat, siang malam memikirkan akhirat. Iman kepada kitabullah, siang malam mengamalkan kitabullah. Iman kepada para malaikat, akhirnya punya malu, tidak sembarangan berbuat, malu dengan para malaikat yang di kanan kiri kita. Iman dengan qada dan qadar, ini yang keenam. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditakdir oleh Allah. Maka janganlah kita ini pikir yang panjang-panjang. Yang penting kita ini sibuk dalam kebaikan, sibuk dalam taat kepada Allah. Udah, apa yang akan terjadi sudah ditulis oleh Allah. Jangan kita mengatakan seumpama. Kemarin saya jalan, seumpama saya minggir sedikit itu tidak ditabrak bis sebelumnya. Tapi saya tidak minggir sih, maka akhirnya saya dipelindes bis sehingga kaki saya
potong. Bukan, itu memang sudah tulisannya di langit, kamu itu ya begitu itu, di blindes bis itu. Enggak usah bilang seumpama, enggak ada gunanya. Titik. Insyaallah kan? Nah. Jadi tidak usah mengungkit-ungkit perkara yang lalu. Perkara yang lalu sudah takdir Allah. Perkara yang akan datang pun juga sudah takdir Allah. Gak usah ngurus setir ringkesnya. Yang penting kamu tuh sibuk dalam taat kepada Allah, sibuk dalam amal yang diridhoi oleh Allah. Insyaallah kan? Nah ini rukun iman 6 ini harus ada dalam hati kita. Siang malam saya mati. Nah supaya rukun iman 6 ini masuk dalam hati, bagaimana caranya? Pertama kali kita buat suasana senantiasa bicara perkara ini di rumah, di masjid, di mana-mana 6 ini dibicarakan terus. Kalau pegang Quran, bicara iman. Ini suratnya Allah, pencipta alam semesta kepada manusia yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Masa kita ini nggak baca? Dikirimi surat dari pencipta alam semesta kok nggak baca? Kok tolol betul kita ini? Baca pun tidak ada niat untuk memahami. Saya sekarang tanya, kalau kamu dapat surat dari Presiden Indonesia, kamu bukan orang Jawa, dibuka ternyata tulisannya tulisan Jawa cacing itu. Bahasanya kamu nggak ngerti. Kira-kira bagaimana? Kamu biarkan? Kamu buang, kamu tutup itu surat? Tidak. Kamu akan pergi ke Temboro tanya orang Jawa. Ini saya dapat surat dari SBY, Pak. Tapi bahasa Jawa ini apa isinya? Ini saya khawatir tahu-tahu saya dipanggil mau dikasih Mercedes ini. Dibuka. Oh, betul. Ini maknanya kamu dipanggil ke Jakarta mau dikasih hadiah besar. Lah Al-Quran itu seperti itu. Ini suratnya Allah dibawa Rasulullah kepada kita. Isinya apa? Panggilan untuk pergi ke surga. Kok tidak kita perhatikan bagaimana? Di situ sudah ditulis. Surga sudah jadi istana-istana dari emas, dari intan, sungai-sungai dari susu, dari madu, bidadari-bidadari yang nan cantik sudah siap. Datanglah kamu ke sini. Syaratnya ini, amalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, surat itu dibawa Rasulullah untuk kita. Kita nggak pernah merhatikan, cuman mikir perkara lain. Mau dijadikan raja di surga, malah mendaftarkan hansip di Temboro. Istana-istana surga dari emas, dari intan sudah disiapkan untuk kamu, malah berebut gubuk reot dari bambu. Apa gak lucu itu? Nah ini senantiasa kita bicarakan oleh kan, bukan kita dengar dok, kita bicarakan, lama-lama mantep. Kemudian yang kedua, kita ini doa terus. Karena hakikatnya iman itu yang bisa memberikan hanya Allah. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Orang itu nggak bisa iman tanpa kehendak Allah, nggak bisa. Maka senantiasa doa kepada Allah, ya Allah berikan kepada aku iman yang sempurna. Kemudian yang ketiga, cari pengalaman iman. Cari pengalaman iman itu bagaimana? Kalau kita ini banyak susah payah untuk perjuangan agama, nanti dapat pengalaman-pengalaman sehingga iman kita itu naik. Kemarin jamaah 40 hari cerita sama saya. Jamaah 40 hari jalan kaki. Itu di kampung itu orang kampus itu nggak seneng, sehingga jamaah itu diusir. Dan jamaah itu semua itu puasa. Memang jamaahnya itu jamaah mujahadah ini. Ini habis asar dia masak, orang kampung datang. Kompornya ditendangi semua sama orang kampung. Minggat ini, aliran sesat. Tapi jamaah ini ya sabar. Diem aja jalan sampai ke puncak gunung. Di situ ada kampung, diterima baik di situ. Sampai seminggu karena kecapean mereka. Seminggu itu di puncak gunung itu dikasih makan, dikasih minum sama orang di gunung itu. Seneng semuanya. Setelah itu, setelah seminggu turun lewat kampung yang ngusir tadi. Tapi aneh itu orang-orang kampung itu pada kumpul nyegat jamaah ini. Jamaah itu sudah deg-degan. Wah, ada apa lagi ini? Ternyata itu bukan mau ngusir, malah mempersilahkan mereka, minta mereka untuk tinggal di masjidnya. Loh, kemarin katanya nggak boleh Pak di sini. Enggak, itu orang-orang nggak paham itu kemarin tuh. Kamu sekarang di sini, lebih lama lebih bagus. Oh. Yang namanya ayam datang, yang namanya tempe goreng datang. Akhirnya jamaah ini paham. Oh,
hati manusia itu di tangan Allah. Kemarin ngusir, sekarang bawa tempe, bawa ayam, bawa bergedel, itu apa-apa datang semua masjidnya. Jadi orang ini salah satu contoh. Kalau orang itu mau susah payah untuk agama, dapat pengalaman. Di Temboro ini, ya, zaman dulu, beberapa tahun yang lalu ada orang namanya Mbak Haji Saleh. Orang Boro cuma tahu ini orangnya. Keluar di Bangladesh 4 bulan. Setelah beberapa bulan, dia itu makan makanan Bangladesh itu lidahnya itu sudah nggak kuat. Dia duduk di emper masjid, rasanya sudah nggak kuat, perut saya itu makan makanan Bangladesh nggak cocok. Ini kalau ada sego pecel gitu ya, tapi dalam hati cok, kayak apa enaknya? Nggak tahu-tahu Allah menggerakkan orang, namanya Pak Rizal. Orangnya sekarang di sini itu orangnya. Dan insya Allah dia juga sudah lupa. Tahu-tahu bawa nasi pecel ke jamaah itu. Akhirnya Mbak Haji Salah ini, Masya Allah, Allah sudah tahu hati saya. Ya ini yang saya cari, langsung habis. Coba pengalaman. Semua orang iman tahu malaikat dan yakin Allah yang menciptakan mesti maha tahu. Allah yang kasih pendengaran mesti maha pendengar. Allah yang menggerakkan hati tentu maha tahu apa yang dalam hati. Tapi pengalaman itu lain. Haji Saleh tadi bukan karena bayan, dia dapat pengalaman. Dia ingin sego pecel, tahu-tahu sego pecel datang. Akhirnya muantep tuh. Allah tahu hati saya tuh muantep. Mbah, kamu keluar 4 bulan itu dapat apa? Allah tahu hati saya. Bun sitok niku mawon bun. Tapi ini karena pengalaman, mancepnya itu betulan oleh kan. Kalau cuma dengarkan bayan, nanti habis bayan lupa lagi. Tapi kalau sudah pengalaman ini nggak lupa-lupa. Insya Allah mulai kan. Ya. Jadi kalau kita iman kita ingin kuat, banyak mujahadah, banyak bersusah payah untuk agama. Nanti Allah kasih pengalaman macam-macam. Allah punya bertriliun-triliun pengalaman yang Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini salah satu contoh aja. Banyak kan kalau kita baca Hayatus Sahabat, bagaimana para sahabat ketika mereka banyak susah payah untuk agama, macam-macam pertolongan Allah. Malaikat-malaikat datang, lautan pun jadi jembatan, binatang-binatang pun tunduk pada mereka. Sahabat malaikat. Sahabat itu dalam satu perjalanan di tengah hutan kebingungan, nggak tahu jalan kemana ini. Tahu-tahu hutan, tahu-tahu ada harimau datang, nunjukkan jalannya. Kobat kabit anunya itu, buntutnya itu, seolah-olah beri isyarat ke sini loh kalau mau tahu jalan. Akhirnya sahabat tadi mengikuti harimau itu sampai ke kampung. Jadi dalilnya bukan orang tempatan, dalilnya harimau. Coba malaikat Allah Ta'ala, ini semua pengalaman macam-macam. Nah kalau kita ini nggak mau susah payah untuk agama, nggak dapat pengalaman agama. Orang yang susah payah karena pertanian, ya dapat pengalaman pertanian. Orang yang susah payah karena perdagangan, dapat pengalaman perdagangan. Orang yang susah payah karena hubungannya kepada Allah, dapat pengalaman hubungan dengan Allah. Untuk dapat pengalaman ini, syaratnya kita menyiapkan waktu. Insya Allah, kan? Insya Allah sedunia ini apa nggih? Oh, tadi ngeten. Sekawan-sekawan nopo wau dipun aturaken wekdal ngaos wau dibaleni. Terus lajeng jenengan gentos sing naskil. So kapan ya arek metu? Monggo. Telu-telu papat-papat, monggo. 3-3-4-4. Nah, apa yang kita dengarkan tadi kita ulang. Kemudian janjian kapan mau keluar? 4 bulan 40 hari.